Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elma Zizia, NPM 1911110034, jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini, sekarang saya akan menjelaskan materi kelas 4, bab 7 tentang indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 1, keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 3. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah tujuan pembelajaran tersebut, di sini ada peta Indonesia. Ada yang tahu nggak sih mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Ya, Indonesia merupakan negara berkepulauan. Negara satu dengan negara yang lain di Indonesia memiliki jarak yang sangat cukup jauh. Kondisi antara pulau di Indonesia yang berjauhan mengakibatkan kondisi daerah dan penduduknya berbeda-beda. Faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama, letak strategi. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pedagang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi di Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Berdasarkan dari halaman http www.bakosurtanalgo.com.id, berita Surta Show Indonesia memiliki 13.466 pulau yang terdaftar berkoordinat yang diunduh pada 5 Oktober 2016. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik Gunung Merapi maupun bukan Gunung Merapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakat. Kondisi masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan refill alam pegunungan, misalnya sebagai peternak, petani, dan sebagainya. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya,
Sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif lebih menerima orang asing atau budaya lain, sedangkan masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya dari luar. Nah, itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di sekitarmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman suku bangsa di Indonesia? Keberagaman suku bangsa hendaklah menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keberagaman itu, kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia dengan bekerja sama dan saling menghargai. Kita akan tetap hidup damai. Faktor penyebab keberagaman yang terjadi. Faktor penyebabnya yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Setiap masyarakat kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, dan kepercayaan atau agama. Yang ketiga, ada perbedaan kondisi alam. Keberagaman yang terjadinya masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Keberagaman yang terjadinya kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain. Walaupun jarak dan kondisi alam yang sulit, sebaliknya sarana yang terbatas juga menjadikan penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri, tidak mau menerima budaya dari luar. Nah, karena Indonesia itu adalah negara kepulauan, jadi dari Sabang sampai Merauke menjadikan Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Di antaranya ada suku Sunda, Asmat, Bali, Aceh, Jawa, Minang, dan Dayak. Nah, keberagaman suku bangsa di Indonesia ini, suku bangsa termasuk bagian dari keberagaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia.
Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut daftar suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia itu ada dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, dan sebagainya. Baiklah, kalian kan udah Ibu jelasin nih tentang kebudayaan di Indonesia. Sekarang Ibu kasih tugas halaman 28 yang ayo renungkan. Di situ kan ada, apakah kamu mengetahui suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tempat tinggalmu? Dan yang kedua ada kerjakan bersama dengan orang. Baiklah, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir, Ibu harap kalian paham tentang materi yang Ibu jelaskan, Ibu sampaikan tadi. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.